tinggal beberapa hari lagi kegiatan belajar mengajar akan dimulai nih Pak, tahun ajaran baru. Betul. Ya, tapi dari tahun ke tahun, ya permasalahan PPDB yang berubah nama menjadi SPMB saat ini rasanya permasalahannya ada yang itu saja, ada yang bertambah Pak. Ya, khususnya sekarang ini yang lagi rame di Jawa Barat adalah tentang rombongan belajar yang bertambah. Seperti apa Pak melihat fenomena yang terjadi saat ini? Ya, baik ya. Saya kira Tribun News yang saya hormati, tentu kalau PPDB memang kemarin agak ramai karena ada kuota zonasi yang begitu besar ya, 50%. Sekarang dirubah oleh kementerian menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Siswa Murid Baru. Menurut saya tahun ini relatif landai ya, konteks penerimaan siswa barunya ya. Jadi ini kalau bicara sistem SPMB, menurut saya tahun ini relatif landai dibanding dengan sistem PPDB. Tapi yang menarik tadi tema yang kedua berkaitan dengan Kepgub ya, penambahan ruang belajar kepada sekolah negeri yang idealnya 36 tapi bisa sampai 50. Jadi sampai 50 itu berarti kan tidak flat sebuah aja 50. Itu kan variasi ya. Ada sekolah tertentu yang mungkin bisa 50 tapi ada sekolah tertentu yang tidak boleh 50, tidak bisa 50. Nah, saya memahami filosofi lahirnya Kepgub ini oleh Pak Gubernur ya. Pertama, di Jawa Barat ini ada 25% dari anak lulus SMP itu yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri, ke sekolah SMA, baik negeri swasta maupun madrasah. Ada 25%. Maka Kepgub ini memang bunyinya jelas di sini. Kepgub ini lahir itu adalah untuk mencegah anak putus sekolah, PAPS ya. Oh, jadi pencegahan anak putus sekolah. Nah, gimana ceritanya Kepgub ini lahir ketika memang faktanya dari 100% kelulusan setingkat SMP negeri swasta MTS di Jawa Barat itu ada 20% yang terancam tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, itu datanya seperti itu. Nah, untuk bagaimana supaya itu tereduksi, tidak 20% itu pada tidak sekolah di tingkat SMA, maka keluarlah Kepgub ini memberikan jawaban terhadap fenomena jika siswa tidak sekolah gratis di negeri, pasti dia tidak melanjutkan dan putus sekolah. Beda faktanya Pak ya? Iya, faktanya seperti itu. Iya, beda dengan orang yang punya kemampuan ekonomi walaupun menengah, tidak diterima di negeri, dia masih mampu untuk menyekolahkan anaknya di swasta karena ada uang. Tapi bagi yang 20% ini, kalau dia tidak sekolah gratis alias di negeri, memang tidak melanjutkan sekolah. Nah, itu realitasnya seperti itu. Nah, dalam Kepgub ini juga diatur juga siapa saja yang berhak untuk sekolah di masuk ke penambahan rombel itu, menurut saya di Kepgub di poin F itu juga diatur ya. Salah satunya adalah murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, murid dari panti asuhan yang terdaftar pada dinas sosial. Ketiga, murid yang terdampak bencana alam. Keempat, murid bina lingkungan sosial budaya. Jadi ketika ada orang tidak mampu di sekitar sekolah itu, dia tes gelombang pertama lewat jalur domisili tidak masuk, tes kedua lewat jalur akademik tidak masuk, maka mereka juga berhak untuk bisa sekolah di penambahan rombel lewat bina lingkungan. Tapi tentu dengan sudah dibukanya gelombang pertama domisili, gelombang kedua akademik, kan sebagian besar kan sudah terserap. Nah, sisa yang belum terserap, yang miskin, yang di lingkungan itu baru dia masuk kuota penambahan rombel. Tuh. Nah, ini kan Pak bagian dari jeritan ya. Di beberapa wilayah di Jawa Barat ini bahkan bukan berkurang Pak, tapi tidak ada siswa yang mendaftar. Nah, seperti apa Pak mengakomodir sekolah swasta ini? Sebenarnya kalau bicara data ya, Pemprov Jabar ini kan masih kekurangan 128 sekolah negeri. Jadi tidak betul juga kalau dengan kebijakan Kepgub ini sekolah swasta pada tutup. Karena apa?
Karena Pemprov sendiri juga belum mampu memberikan pelayanan sebaran sekolah negeri di Jawa Barat ya, di 27 kota kabupaten. Kita itu masih punya kekurangan 128 sekolah lagi tersebar di kecamatan kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, lulusan SMP sederajat ya di Jawa Barat, kalau kita lihat daya tampung SMA itu kan seperti piramid ya. Artinya piramid untuk yang di bawah SD karena itu ada impres wajib belajar dulu kan 9 tahun, sekarang naik 12 tahun. Itu relatif cukup ada di desa dan di kelurahan. Naik sedikit SMP masih relatif aman. Daya tampung lulusan SD masih tertampung di tingkat level SMP. Belum terlalu jompang, Pak ya. Belum. Tapi begitu naik ke SMA, nah ini dia paling atas kerucutnya. Daya tampung lulusan SMP di daya tampung lulusan SMA itu kan belum sebanding lurus. Belum berbanding lurus gitu loh. Jadi kalau bicara kebijakan Kemkub ini berdampak, iya berdampak terhadap kurangnya jumlah siswa, iya. Tapi kalau berdampak lebih fatal bangkrut atau tutup, saya kira tidak. Kenapa? Karena lulusan SMP di Jawa Barat ini cukup besar jumlahnya. Dan ada 25% tanda kutip yang mungkin mereka juga belum terjaring atau tidak bersekolah melanjutkan ke tingkat SMA karena faktor ekonomi. Nah, karena itu faktanya besar sekali populasi mereka yang lulusan SMP tidak tertampung. Nah, maka menurut saya daya tampung SMA negeri itu juga kan tetap dibatasi jumlahnya nggak lebih dari 12 kelas 1. Yang kedua, ke depan 2026 jumlah rombelnya tidak mungkin lagi lebih dari 36 untuk tahun depan ya. Tapi tahun ini memang mau nggak mau saya sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi yang mendukung kebijakan Pak Gubernur ini. Kenapa? Memang fakta ketika mereka tidak mampu bayar sekolah swasta, tidak diterima sekolah negeri, ya nggak sekolah.